Go. Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Idris. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah selesai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita ucapkan Fantastis. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masih pada semangat ya. Nah, di sini Bunda ingin ngetes kekompakan kalian. Kalau misalnya Bunda bilang semangat belajar, siap mendengar, siap melihat, siap belajar. Oke? Oke, semangat belajar, siap mendengar, siap melihat, siap belajar. Siang ini siapa yang nggak datang? Siapa yang nggak hadir? Tidak ada. Oke, semuanya pada datang ya. Nah, di sini sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa dulu ya. Silakan kepada ketua kelas pimpin doanya. Ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan sholihan. Amin. Oke, di sini kita akan belajar mengenai penawaran. Nah, di minggu lalu kita akan belajar mengenai permintaan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada siang ini, Bunda harapkan anak-anak Bunda semua dapat mengetahui definisi penawaran dengan benar. Yang kedua, anak-anak Bunda semua dapat mengetahui hukum penawaran dengan tepat. Yang ketiga, anak-anak Bunda semua dapat mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dengan tepat. Dan yang keempat, anak-anak Bunda semua dapat mengetahui fungsi penawaran dan contoh soal dari fungsi tersebut dengan tepat. Dan yang kelima, kalian semua dapat mengaitkan materi penawaran ini dengan kehidupan sehari-hari. Oke, di sini langsung saja kita mulai kepada definisi penawaran. Penawaran itu dalam bahasa Inggris dibilang apa? Supply atau dilambangkan dengan S. Jadi penawaran itu menunjukkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan produsen atau penjual kepada konsumen atau pembeli pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu. Nah, penawaran ini dilambangkan dengan supply atau S. Di dalam penawaran terdapat hukum penawaran. Hukum penawaran itu berbanding lurus. Jika harga barang atau price yang ditawarkan pada konsumen atau pembeli berbanding lurus dengan jumlah barang yang ditawarkan atau kuantitasnya, maka dapat disimpulkan di sini jika harga barang naik, maka jumlah kuantitas yang ditawarkan juga akan naik. Jika harga barang turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga akan turun. Kesimpulannya di sini apa? Dalam penawaran, kalau harga dan barang itu berbanding lurus. Oke, sudah paham sampai sini? Di dalam penawaran ataupun sifat penjual itu atau produsen, dia selalu menawarkan produk dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Kan nggak mungkin kalau misalnya kita menjual produk atau menjual barang itu nggak ingin mendapatkan keuntungan, kan? Pasti kita ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Keuntungan di sini
selisih antara harga jual dan biaya produksi. Oke, lanjut ke bagian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Yang pertama boleh dibaca Kak? Harga barang itu sendiri. Nah, kenapa harga barang itu sendiri masuk ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Karena dalam hukum penawaran, jumlah barang yang ditawarkan dipengaruhi oleh harga barang itu sendiri. Jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat, sehingga produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, kalau sebaliknya gimana? Kalau harganya menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan sedikit, sehingga produsen tidak akan atau sedikit mendapatkan keuntungan. Yang kedua ada kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi di sini apa dimaksud Bunda? Jadi kemajuan teknologi ini mempengaruhi kapasitas suatu produksi barang. Jika semakin maju teknologi, maka suatu perusahaan akan semakin banyak memproduksi suatu barang, sehingga banyak jumlah barang yang ditawarkan si produsen kepada konsumen. Oke, sudah paham sampai sini? Selanjutnya ada jumlah perusahaan dalam industri. Jumlah perusahaan dalam industri di sini berkaitan dengan kemajuan teknologi tadi. Misalnya nih, kita mau membeli sepatu. Nah, yang menjual toko sepatu di satu daerah itu cuma dua perusahaan, sedangkan di satu daerah lagi sampai 3 perusahaan. Nah, kalau misalnya cuma 2 perusahaan, artinya persaingannya kan kecil, sehingga dia akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, lebih besar. Sebaliknya, kalau misalnya juga perusahaan dalam industri itu banyak, keuntungannya akan lebih sedikit. Nah, itulah yang dimaksud dengan jumlah perusahaan dalam industri ini mempengaruhi faktor-faktor penawaran. Yang kelima ada barang substitusi atau pengganti, contohnya ayam dan ikan. Di sini, Bunda ambil contoh ayam dan ikan. Barang substitusi atau penggantinya itu yaitu ikan, sedangkan barang utamanya yaitu ayam. Kenapa Bunda pakai ayam dan ikan? Karena jika barang utama atau ayamnya itu naik harganya, maka si produsen atau penjual ini akan menawarkan ikan. Nah, kenapa dibilang begitu? Karena jika harga barang naik, kan otomatis kan si konsumen atau pembeli ini akan lebih membeli ikan. Karena harga barang ayamnya itu mahal. Itulah yang dimaksud jika barang substitusi atau pengganti ini mempengaruhi faktor-faktor penawaran. Makanya di sini, jika harga barang utama atau ayamnya ini naik, maka jumlah barang substitusi atau penggantinya ini akan naik. Harganya ke ayam, barang utamanya. Jumlahnya itu ke ikan, atau barang substitusi dan pengganti atau pengganti. Jadi kalau misalnya harga ayamnya naik, maka jumlah penawaran atau pembelian akan ikan itu semakin naik. Yang keenam ada barang komplementer atau pelengkap. Kan di sini kita nggak mungkin kalau misalnya beli bubuk teh aja nggak pakai gula. Otomatis kalau misalnya kita membeli bubuk teh, kita akan membeli gula. Yang ketujuh ada ekspektasi masa depan atau expectation. Contohnya di sini jika kita ingin membeli baju atau sepatu. Maksudnya gimana di sini Bunda? Jadi ekspektasi masa depan ini kan perkiraan, suatu harapan. Jadi kalau misalnya kita membeli baju atau sepatu itu yang kita harapkan apa? Kalau misalnya harganya mahal, kualitas. Nah, kualitas akan baju dan sepatunya ini kan pasti kita akan kalau misalnya harganya mahal pasti kualitasnya bagus nih, bisa dipakai bertahun-tahun. Itulah yang dimaksud dengan ekspektasi masa depan atau expectation. Yang ke-8 ada faktor alam, contohnya petani, musim hujan, gagal panen, dan beras. Siapa yang bisa merangkai satu kata ini menjadi sebuah kalimat? Coba. Petani, musim hujan, gagal panen, dan beras. Oke, silakan Kak. Siapa namanya?
petani tersebut gagal panen dan pada saat dihasilkan tersebut akan menurun kualitasnya sehingga jumlah penawaran akan beras juga akan berkurang. Oke, tepuk tangan dulu untuk kawannya. Faktor alam yang mempengaruhi penawaran ini maksudnya di situ tadi. Jika kan padi tadi kan menjadi beras. Nah, beras yang dihasilkan akan sedikit jika terjadi gagal panen. Itulah hal tersebutlah yang mempengaruhi penawaran. Oke, lanjut ke fungsi penawaran. Nah, di sini fungsi menunjukkan hubungan antara harga barang atau jasa dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Rumusnya QS sama dengan A ditambah BB. Kalau permintaan apa rumusnya? QD sama dengan A. Berarti di sini apa perbedaannya antara rumus permintaan dan juga penawaran? Fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Kalau di fungsi penawaran dia ditambah. Kalau di fungsi permintaan dia dikurang. Lanjut ke soal nih. Lanjut ke soal. Di sini Bunda kasih satu contoh soal aja. Habis dari satu contoh soal, jadi kita langsung ke dalam kelompok. Jadi di sini diketahui P1 yaitu harga pertama. Harga pertamanya yaitu 40. Q1 kuantitas A, kuantitas awalnya adalah 10 dan P2 harga keduanya 60. Q2-nya sama dengan 20. Yang ditanya adalah fungsi penawaran. Langsung saja kita masukkan ke rumus. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. P dikurang 40 per 60 dikurang 40. Q dikurang 10 per 20 dikurang 10. Q dikurang P dikurang 40 per 60 dikurang 40 sama dengan 20. Q dikurang 10, 20 dikurang 10 sama dengan 10. Jadi Q dikurang 10 per 10. Oke. Jadi jawabannya kita samakan dulu penyebutnya. Konstantanya di sini. Nah, jadi di sini kan udah ada nih rumusnya nih. Kita kali silang. Jadi di sini Q dikali 10 dikali P sama dengan 10P. Ya kan? Oke, ini aja lah. Soalnya susah di sini. Di sini kita kali silang. Jadi dapatnya di sini berapa? P dikali 10 sama dengan 10P. Minus 40 dikali 10 sama dengan minus 40. Q dikali 20 minus 10 dikali 20 sama dengan 200. Oke, sama kan jawabannya seperti itu? Terus dari kanan pindah ke kiri. Jadi minus 20 sama dengan 200 tambah 400 dikurang 10 minus 20Q sama dengan 200 dikurang 10 sama-sama dibagi berapa nih?
Minus 20. Q sama dengan 200 dibagi minus 20 sama dengan Min 10 tambah 2,5. min 10 dibagi min 20 sama dengan 2,5. ditambah 0,5. pembuktian QS sama dengan QD. Pembuktiannya di sini QS sama dengan min 10 ditambah 0,5. P-nya tadi berapa? P di awal 40. Jadi di sini QS sama dengan min 10 ditambah 0,5 kali 40 20. Jadi QS sama dengan 10. Oke, sama kan? Kuantitas awalnya tadi? Kuantitas awalnya 10. Kita masukkan P yang harga pertama yaitu 40. Berarti betul jawabannya di sini. Fungsi penawarannya min 10 ditambah 0,5 P. Oke, sudah paham sampai sini? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Allah ya. Sudah ada. Kita lanjut ke dalam diskusi kelompok. Nah, tadi kan sudah mengetahui mengenai definisi penawaran, hukum penawaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Nah, jadi di sini Bunda meminta kelompok 1 sampai kelompok 5 untuk mengamati gambar yang ada di depan. Kemudian kalian menuliskan hasil pengamatan kalian di dalam stempel kertas ini. Baru nanti perwakilan kelompok 1, 2, 3, dan 4, 5 juga akan mempresentasikan hasil diskusinya di sini. Oke? Oke, kelompok 1 yang mana tadi? Ini EJ. Kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4 yang mana? Tolong. Ini kelompok? Kelompok 5? Boleh ya? Anak kecil mana? Boleh ya? Oke, silakan lihat gambar di depan. Bunda kasih waktu kalian selama 5 menit. Bisa 5 menit? Atau ada tambahan waktu lagi? Bisa? Bisa? Nah, jadi di sini kalian amati gambar ini. Kemudian nanti kalian akan pilih salah satu perwakilan dari kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil pengamatannya di depan sini. Oke? Sudah paham semua? Dan kasih waktu sampai 5 menit. Sudah? Sudah ditulis hasil diskusinya? Sudah. Oh, masih diskusi. Oke.
Sudah siap semua? Jadi tulis hasil pengamatannya. Sudah? Ya. Oke, waktunya sudah habis. Jadi di sini Bunda meminta kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan perwakilan kelompok 2 maju ke depan. Baca yang kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Amifta Rizky Nasution. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 2. Kami sudah mendiskusikan tentang pada gambar tersebut. Pada diskusi kami pada gambar tersebut ialah menampilkan interaksi antara penjual dan pembeli di pasar dalam ingin membeli suatu barang. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kelompok 5. Siapa perwakilannya yang mau maju ke depan? Kelompok 5. Kelompok 5. Kelompok 5. Ayo. Kelompok 5. Jadi kami sudah mendiskusikan hasil diskusi kami dari kelompok 5. Nah, dari hasil diskusi kami di dua gambar tersebut, kalau seandainya ada diskon atau sale, penjual menurunkan harga produk untuk menarik lebih banyak pelanggan. Sedangkan untuk pembeli pasti akan cenderung membeli lebih banyak produk dengan harga murah atau diskon karena harga yang lebih rendah. Di sini bisa dilihat dari gambar yang pertama, kalau lebih banyak pembeli karena adanya diskon daripada di gambar tersebut. Lihat dari hasil diskusi kami. Ya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang jadi dari hasil diskusi kami, di sini kami membagi kedua gambar tersebut. Ada interaksi antara penjual dan pembeli yang akan membeli barang di pasar. Dapat dilihat pada gambar 1 ada sale atau diskon. Ada barang yang dijual sehingga membuat para pelanggan berbondong-bondong dan penjual tersebut untuk membeli barang yang akan dijual. Oke, tepuk tangan dulu. Dan perwakilan kelompok 4 maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pengamatannya. Namanya dulu Bang Seta. Nama saya Pak Jalpat, kelompok 4. Jadi hasil diskusi yang kami lihat dari gambar tersebut adalah bagaimana penjual dan pembeli merespon ketika ada penawaran atau sale. Bisa kita bersama-sama di gambar 1 ketika ada diskon dan sale banyak pembeli yang di gambar 2 ya ada. Ya. Oke, sudah semua perwakilan kelompok yang maju. Kelompok 3 belum. Oke, perwakilan kelompok 3 silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan
terlihat sepi, bahkan hanya satu orang pembeli di sini. Karena di sini tidak ada memberikan potongan harga. Sekian diskusi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil diskusi kalian kan jawabannya beragam-ragam. Jadi dapat Bunda simpulkan di sini bahwa potongan atau sel itu mempengaruhi penawaran dan penawaran ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Sudah paham sampai di sini? Nah, kalau sudah paham, Bunda evaluasi dulu mengenai hukum penawaran. Hukum penawaran, coba Khalid, jelaskan singkat saja mengenai hukum penawaran. Apa yang naik, apa yang berbanding lurus, apa yang turun, atau sama aja. Di dalam hukum penawaran, jika suatu barang naik, maka kualitas barang akan turun. Dan begitu juga sebaliknya. Jika kualitas suatu barang naik, maka harga barang itu